warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga, acara inti, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dan acara yang keempat, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bapak Kukuh Priya Sutanto selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gresik. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, karyawan SDN 1 Gresik yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu apapun. Allahumma amin. Sholawat serta salam selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Dan semoga yang berada di sini semua semoga mendapatkan di syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Terima kasih, saya di sini selaku kepala sekolah menghaturkan banyak terima kasih kepada Ibu Guru Dania Anjarsari sebagai guru penggerak, calon guru penggerak yang di sini ini nanti akan menyebarluaskan ilmu yang sudah didapat, yaitu dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif ini semoga bisa menambah semangat dan wawasan kepada teman-teman yang ada di SDN 1 Gresik ini, dan di kemudian hari menambah pengetahuan ketika kita menghadapi anak-anak didik kita. Kami memberikan waktu seluas-luasnya, secukup-cukupnya kepada Ibu Dania Anjarsari untuk menyampaikan apa yang sudah didapat kepada teman-teman agar teman-teman ini nanti bisa mengimplementasikan di sekolah kita ini, dan juga semoga nilai-nilai positif yang didapat Ibu Anjar selalu disampaikan kepada rekan-rekan ini sehingga kita sebagai guru tidak ketinggalan menerima informasi baik yang baru maupun yang lama ini nanti sesuai perkembangan zaman. Apalagi semakin lama kita harus selalu mengikuti
digitalisasi pendidikan khususnya yaitu di Kecamatan Kismantoro. Itu saja dari saya. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya selaku kepala sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan waktu kesempatan saya sampaikan secukup-cukupnya kepada Ibu Dania. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya, acara inti, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada Ibu Dania Arif Anjarsari. Waktu sebelumnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gresik, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri 1 Gresik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya berupa nikmat sehat, iman, Islam dan ihsan, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini. Kedua kalinya, salawat dan salam tentunya tidak lupa selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nanti syafaatnya di yaumul akhir, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat. Sebelumnya Bapak Ibu Guru semuanya, saya ucapkan terima kasih karena telah berkenan hadir dalam kegiatan saya. Serangkaian ini salah satu serangkaian pendidikan saya di Guru Penggerak, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini nanti kita itu belajar bersama ya. Di sini bukan saya lebih baik atau lebih tahu atau lebih pintar dari Bapak Ibu Guru, tapi di sini intinya kita itu belajar bersama-sama. Baik Bapak Ibu, di siang hari ini, sebelum kita mulai ke inti, kita supaya menumbuhkan semangat kita ice breathing dulu ya. Bapak Ibu silahkan berdiri. Silahkan mencari posisi yang aman. Sebaiknya di keluar dari jaya. Ini ada ice breathing. Kita menyanyi sambil gerak, ya. Lagunya ini. Nanti diikuti saya ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan, tepuk tangan.
balik kanan serentak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga kita memberikan semangat untuk siang hari. Dan ice breaking ini nanti bisa Bapak Ibu pergunakan di kelas supaya anak-anak itu ketika sudah mulai semangat belajarnya menurun bisa kita aplikasikan. Bapak Ibu tentang budaya positif. Sebelumnya setelah Bapak Ibu itu mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Enggak, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu semua tentang kira-kira budaya positif itu seperti apa? Kalau menurut saya budaya positif itu hal-hal perbuatan atau perilaku yang bernilai positif dan bermanfaat bagi orang lain. Ya, terima kasih Bu Devi. Mungkin dari Pak Koko? Kalau saya condong menyontohkan, kita langsung ke contoh implementasinya, yaitu budaya positif. Misalnya anak-anak datang ketika melihat bapak atau ibu guru langsung mendekat dan memberikan salim atau salam. Berarti itu salah satu contohnya ya Pak aplikasi. Iya, betul sekali ya. Itu salah satu contoh aplikasi budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Untuk yang pertama adalah perubahan paradigma. Menurut filosofi pendidikan di Hajar Filatoro, anak itu bukan tabula rasa, artinya bukan kertas putih yang perlu kita tulisi. Jadi anak-anak itu, semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Anak-anak itu unik, mempunyai kreativitas dan bakatnya sendiri-sendiri, dan juga budi pekerti yang dapat kita ciptakan dari cipta rasa karsa. Anak yang kita tuntut, kita bimbing setiap hari. Dan di sini tugas seorang guru itu adalah menuntut bakat tersebut agar anak dapat tumbuh dengan selamat dan bahagia. Di sini itu guru itu diibaratkan petani, ya, dan anak-anak itu sebagai biji, baik itu biji jagung ataupun biji padi. Ya, jadi kita tidak boleh menanamkan jagung di sawah yang untuk menanam padi, ataupun sebaliknya kita tidak boleh menanam padi yang ada di lahan jagung, karena nanti hasilnya tidak akan maksimal. Di sini kita sebagai petani itu hanya menuntut mengembangkan, mendidik anak itu sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu di sekitar kita, lingkungannya itu seperti apa, dan kodrat alam itu sesuai dengan perkembangan zamannya itu seperti apa. Ya. Kemudian juga pendidikan itu harus berpihak pada anak. Dan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, saya rasa Bapak Ibu semua sudah tahu di sini ada yang beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, beranak kritis, dan juga mandiri. Baik. Perubahan paradigma ini untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Hasilnya, disiplin ini dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid.
Coba saya mau Bapak Ibu itu membayangkan, menulis secara kertas ya, dan Bapak Ibu menyimpannya itu di genggaman tangan Ibu, Bapak Ibu. Dan sesuatu yang jenengan genggam itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk jenengan, ya, yang sangat berharga dan harus dijaga karena sangat penting bagi kehidupan Anda. Dan ada orang atau teman Anda atau siapa saja ingin mengambil yang ada di genggaman Anda tersebut. Dia bisa meminta dengan cara membujuk atau menghadir atau mengintimidasi atau juga memarahi atau menggoda atau menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu uang supaya yang ada di genggaman Bapak Ibu itu dimintanya. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Mempertahankan tidak sampai terbuka. Mempertahankan tidak sampai terbuka. Mungkin teman yang lainnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Sesuatu itu sangat berharga untuk Bapak Ibu dan ada yang ingin memintanya. Bagaimana? Ya, mempertahankan sekuat tenaga. Jadi di sini dalam kegiatan ini sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan jenengan itu adalah tentunya jenengan sendiri, ya. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Jadi yang mengontrol diri kita itu yang kita sendiri, ya, bukan orang lain, bukan orang sekitar kita. Seperti itu. Tapi miskonsepsinya dalam pendidikan tentang teori kontrol ini, guru itu kadang berilusi menganggap guru itu bisa mengontrol murid. Dan guru itu ya ilusinya bahwa semua perbuatan positif efektif itu bermanfaat, kemudian mengilusikan bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Miskonsepsinya seperti ini. Jadi guru itu yang mengontrol murid, padahal tidak. Jadi yang dapat mengontrol diri kita sendiri itu ya diri kita sendiri, termasuk murid itu yang murid sendiri. Kita sebagai guru itu tidak boleh mengontrol, kita hanya mengarahkan, menebalkan lakunya, yang menuntut. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol itu ya? Di sini dikemukakan oleh Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Mungkin gini anggapannya, realitas kebutuhan kita sama. Banyak orang berpandangan seperti itu. Tapi dalam teori kontrol, sebenarnya itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ya, kebutuhannya Pak Kuko dengan kebutuhan saya itu juga berbeda. Tapi kadang orang berpendapat semuanya kita itu mempunyai kebutuhan yang sama. Jadi kita harus bisa merubah cara pandang kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Sepertinya semua orang melihat yang sama, tapi setiap orang itu memiliki sudut pandang gambaran yang berbeda-beda. Sebenarnya seperti itu. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan kadang kita berpikirnya seperti itu, tapi kita itu ubahlah pandangan kita bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan menganggap semua orang itu harus berpandangan sama dengan kita, tapi kita juga harus menganggap bahwa orang lain itu mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Ya, ini juga sama. Ya, jadi tadi seperti orang lain bisa mengontrol saya, ubahlah itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti memberikan penghargaan nilainya sama dengan mendukung seseorang. Nah, di sini restitusi itu menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Lalu restitusi itu apa? Restitusi itu apa? Nanti
Ya, bentuk program kebajikan atau apresiasinya itu dalam memberikan apresiasi pengakuan itu perlu diingatkan beberapa hal. Jadi Bapak Ibu memberi penghargaan itu kurang tepat. Lebih baiknya kita memberikannya dalam bentuk apresiasi saja. Dan apresiasi itu bisa dilakukan secara khusus, secara pribadi, dan memberikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian, atau memberikan pengakuan secara konsisten, atau juga fokus pada proses. Jadi kalau dalam bentuk hadiah tidak boleh, apresiasinya bagaimana? Ya bisa dalam ucapan. Seperti ini. Contoh pengakuan apresiasinya bagaimana? Misalkan dalam situasi saat menolong murid baru yang di kelas, kita memperhatikan dari jauh atau kita membuka di kemarin ibu lihat, ibu perhatikan kamu menolong si ayah. Nah, dengan itu termasuk salah satu bentuk apresiasi. Jadi ada rasa perhatian, rasa empati yang besar seperti itu. Jadi kalau hadiah itu kurang baik, lebih baik penghargaan hadiah itu diganti saja dengan dalam bentuk apresiasi. Misalkan pada saat membantu teman-teman dalam tugas kelompok, saya menghargai kamu ternyata saling kerjasamanya bagus ya, atau mungkin terima kasih ya kamu sudah membantu itu salah satu bentuk apresiasi seperti itu. Nah sekarang restitusi. Ya, tadi restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004 ya. Restitusi itu juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi itu adalah menawarkan sebuah pilihan, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian juga memperbaiki hubungan untuk mengevaluasi tindakan terhadap orang lain. Juga tawaran bukan paksaan ya, restitusi itu tawaran bukan paksaan. Kemudian menciptakan kondisi bagi murid untuk menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Kemudian menuntut untuk melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan dan keyakinan yang diinginkan dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kira-kira bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi sudah ada gambaran ya. Kalau hukuman itu sifatnya satu arah, kita memberikan hukuman, ya murid tidak tahu. Ya kalau konsekuensi murid tahu kalau melakukan ini akibatnya ini. Iya. Kalau restitusi itu ketika murid kita melakukan kesalahan, kita itu bukan menghukum, tapi memberitahu solusinya, tindakan apa mereka yang kurang tepat apanya, terus gimana mereka mau memperbaiki seperti itu ya. Itu tadi kan, ini salah satu ya restitusi. Nah ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau bersifat tiba-tiba, siswa tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat searah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, siswa tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid, itu konsekuensi. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Sekarang kita belajar tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa ya? Kok keyakinan kenapa bukan peraturan? Padahal intinya kalau di kelas-kelas itu kita menyebutnya ada peraturan kelas. Kenapa kok menyebutnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas?
melakukan sesuatu. Mungkin kalau peraturan itu seakan-akan memaksa, tetapi kalau keyakinan itu datang dari diri sendiri, berupaya. Misalnya aku yakin kalau sesuatu itu pasti punya saya, itu datang dari diri sendiri. Tetapi kalau peraturan itu seakan-akan memaksa. Dari saya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Tommy. Luar biasa itu. Mungkin dari Bapak Ibu lain. Peraturan mungkin yang menciptakan sekolahan atau ya, tapi kalau keyakinan ya Iya, kalau peraturan yang menciptakan dari guru atau sekolah, tapi kalau keyakinan dari diri sendiri. Baik, sobat saya tanya, kenapa kok ada peraturan bersepeda itu harus memakai helm? Supaya Apresiasinya itu dalam memberikan apresiasi pengakuan itu perlu diingatkan beberapa hal. Jadi Bapak Ibu memberi penghargaan itu kurang tepat. Lebih baiknya kita memberikannya dalam bentuk apresiasi saja. Dan apresiasi itu bisa dilakukan secara khusus, secara pribadi, dan memberikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian, atau memberikan pengakuan secara konsisten, atau juga fokus pada proses. Jadi kalau dalam bentuk hadiah tidak boleh. Apresiasinya bagaimana? Ya, bisa dalam ucapan. Seperti itu. Contoh pengakuan apresiasinya bagaimana? Misalkan dalam situasi saat menolong murid baru yang di kelas, kita memperhatikan dari jauh atau kita membuka di kemarin ibu lihat, ibu perhatikan kamu menolong si ayah. Nah, dengan itu termasuk salah satu bentuk apresiasi. Jadi ada rasa perhatian, rasa empati yang besar seperti itu. Jadi kalau hadiah itu kurang baik, lebih baik pembagian hadiah itu diganti saja dengan dalam bentuk apresiasi. Misalkan pada saat membantu teman-teman dalam tugas kelompok, saya menghargai kamu ternyata saling kerjasamanya bagus ya, atau mungkin terima kasih ya kamu sudah membantu, itu salah satu bentuk apresiasi seperti itu. Nah, sekarang restitusi. Restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004 ya. Restitusi itu juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi itu adalah menawarkan sebuah pilihan, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian juga memperbaiki hubungan untuk mengevaluasi tindakan terhadap orang lain. Juga tawaran bukan paksaan ya, restitusi itu tawaran bukan paksaan. Kemudian menciptakan kondisi bagi murid untuk menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Kemudian menuntut untuk melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan dan keyakinan yang diinginkan dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kira-kira bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi sudah ada gambaran ya. Kalau hukuman itu sifatnya satu arah, kita memberikan hukuman, ya murid tidak tahu. Ya, kalau konsekuensi murid tahu kalau melakukan ini akibatnya ini. Iya, kalau restitusi itu ketika murid kita melakukan kesalahan, kita itu bukan hukum, tapi memberitahu solusinya, tindakan apa mereka, yang tepat apanya, terus gimana mereka mau memperbaiki, seperti itu. Ya, itu tadi kan, ini salah satu ya institusi gitu. Nah, ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau bersifat tiba-tiba, siswa tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat searah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu terencana
disepakati sesuai peraturan, siswa tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid, itu konsekuensi. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Sekarang kita belajar tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira kenapa ya? Kok keyakinan kenapa bukan peraturan? Padahal intinya kalau di kelas itu kita menyebutnya peraturan. Seakan-akan memaksa. Tetapi kalau keyakinan itu datang dari diri sendiri, berupaya. Misalnya aku yakin kalau sesuatu itu pasti punya saya, itu datang dari diri sendiri. Tetapi kalau peraturan itu seakan-akan memaksa. Dari saya seperti ini. Terima kasih Pak Tuhan, luar biasa ya. Mungkin dari Bapak Ibu lain, peraturan mungkin yang menciptakan sekolahan atau ya, tapi kalau keyakinan jadi sendiri tadi. ya, kalau peraturan menciptakan dari guru atau sekolah, tapi kalau keyakinan dari diri sendiri. Baik, sahabat saya tanya, kenapa kok ada di sini adalah keselamatan, untuk keselamatan, dan itu diyakini oleh semuanya ya. Kalau berkendara memakai helm itu lebih aman, biar lebih selamat. Ada lagi, waktu dulu saat pandemi COVID-19 itu kenapa kok memakai masker? Ya, supaya tidak terjadi penularan. Itu nilai kebajikannya untuk kesehatan diri sendiri. Semuanya mengakui itu demi kesehatan. Jadi seperti itu. Meyakini, keyakinan itu datang dari sendiri, diri sendiri. Jadi itu nanti akan lebih mengena daripada peraturan. Seperti itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali tadi ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingin mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kenapa orang memakai helm saat berkendara itu supaya keyakinan untuk keselamatan. Jadi seperti itu. Bukan karena aturan nanti kalau ditilang Pak Polisi. Berarti itu dari faktor ekstrinsiknya. Kalau faktor intrinsiknya supaya untuk keselamatan. Jadi kenapa di sini lebih menekankan ke keyakinan daripada peraturan itu supaya siswa itu lebih menyadari motivasi itu dari diri sendiri. Bapak Ibu, itu ada dua kesepakatan kelas ya. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Apakah yang berwarna hijau atau yang berwarna putih? Termasuk keyakinan kelas itu yang berwarna hijau atau berwarna putih, kira-kira yang mana? Yang berwarna putih. Oke, mungkin yang lainnya? Yang kesepakatan kelas yang sebelah kiri, ya. Yang sebelah kiri, ini atau sebelah kanan? Kira-kira yang putih atau yang hijau? Yang putih. Adakah yang berpendapat saya yang hijau? Tidak. Oke. Sebelum menjawab itu coba kita lihat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan murid. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu dengan cara bagaimana? Nanti aja. Jadi pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan universal yang bersifat positif. Ciri-cirinya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Kemudian juga dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian juga semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian juga bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu.
Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas itu bagaimana? Ya, yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat, ya, bermusyawarah tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah, kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, kemudian mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor, menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kalimat-kalimat bentuk negatif itu sebaiknya dihindari, diganti ke kalimat positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat dan proses persetujuan dan penandatanganan, kemudian publikasi. Dilanjut. Misalnya kalau ada kata-kata seperti ini, jangan buang sampah sembarangan. Berarti Buanglah. dan ada program yang jangan buang sampah sembarangan. Berarti itu kurang tepat. Kurang tepat. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalimat-kalimat yang berlarangan negatif diadakan. Nah, di sini prosedurnya misalkan di sini contohnya tadi mempersiapkan warga sekolah. Jadi nanti bapak ibu di kelas, tidak, oke. Sebelum menjawab itu coba kita lihat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan cara membuat kesepakatan antara guru dengan murid. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu dengan cara bagaimana? Nanti ada. Jadi pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan universal yang bersifat positif. Jenisnya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Kemudian juga dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian juga semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian juga bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas itu bagaimana? Ya, yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat, ya, bermusyawarah tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah, kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, kemudian mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor, menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kalimat-kalimat bentuk negatif itu sebaiknya dihindari, diganti ke kalimat positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat dan proses persetujuan dan penandatanganan, kemudian publikasi. Sebelum dilanjut, misalnya kalau ada kata-kata seperti ini, jangan buang sampah sembarangan. Berarti Buanglah. kan ada program yang jangan buang sampah sembarangan. Berarti itu kurang tepat. Kurang tepat. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalimat-kalimat yang berlarangan negatif diadakan. Nah, di sini prosedurnya misalkan di sini contohnya tadi mempersiapkan warga sekolah. Jadi nanti bapak ibu di kelas ngobrol santai sama anak-anak, biarkan anak berpendapat. Mereka itu menginginkan kelas yang bagaimana? Mereka itu menginginkan lingkungan belajar yang bagaimana? Mereka itu menginginkan teman yang seperti apa? Mereka itu menginginkan guru yang bagaimana? Dan mereka itu menginginkan pembelajaran yang seperti apa. Biarkan mereka berpendapat. Nanti pendapat mereka itu kita kumpulkan, kita membuat kalimat-kalimat efektif yang menjadi keyakinan kita. Oh, ternyata impian anak-anak seperti itu. Dan saat pembuatan keyakinan kelas nanti tidak cuma anak-anak, tapi bapak ibu guru juga berpendapat. Saya itu menginginkan murid yang seperti ini. Saya menginginkan kelas yang seperti ini.
seperti itu. Jadi dari pengenalan jangan namanya. Iya, seperti itu. Ini salah satu proses ketika saya membuat keyakinan kelas di kelas 6. Nah, itu videonya yang saya tampilkan ketika penandatanganan atau persetujuan dengan keyakinan. Nah, ini saya pertama memberikan sticky note yang ini berisi kalian itu menginginkan kelas yang bagaimana. Yang orange itu menginginkan teman yang seperti apa. Yang kuning kalian itu menginginkan guru yang seperti apa. Dan ini sama sebenarnya ini warnanya hijau ya, ini hijau kekuningan. Ini menginginkan pembelajaran yang seperti apa. Jadi anak-anak saya itu berpendapat. Dari pendapatnya itu kita menarik kesimpulan yang sesuai itu apa, seperti apa. Seperti ini. Kemudian dari ini kita membuat kalimat-kalimat positif. Kita tulis atau mungkin bisa diketik di print, nanti diberi kita membuat persetujuan. Jadi semuanya menandatangani keyakinan kelas itu, baik siswa maupun guru. Iya, dengan sadarnya bahwa itu keyakinan kita. Keyakinan kelas ini harus kita lakukan supaya terwujud impian kita itu seperti apa. Ya. Setelah itu nanti ditempel di dinding kelas itu dalam bentuk publikasi. Nah, sekarang posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. Kira-kira apa ya posisi kontrol guru itu, Bapak Ibu? Tadi kita posisi kontrol. Ketika Bapak Ibu mempunyai impian yang dipegang erat, yang memegang kendali itu kita sendiri. Ya. Posisi kontrol. Kira-kira apa ya posisi kontrol guru itu, Bapak Ibu? Posisi kontrol guru itu ya bagaimana? Nah, di sini ada posisi kontrol guru itu ada 5 juga. Yang pertama yaitu sebagai pembuka, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kalau pembuka itu biasanya seorang pembuka itu bisa menggunakan hukuman fisik, hukuman verbal. Kalau pembuat rasa bersalah itu ciri-cirinya biasanya guru akan lebih bersuara, lebih lembut. Kalau sebagai teman, guru di sini posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau itu mengawasi berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dan yang terakhir itu posisi kontrol guru sebagai manajer. Di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Ya. Contohnya penerapannya posisi kontrol seperti ini. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi kontrolnya sebagai pembuku, karena kamu tidak memakai atribut lengkap, maka hormatkan bendera selama 1 jam. Nah, itu contohnya. Itu kontrol guru sebagai pembuku. Karena siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisi kontrol guru sebagai pembuku. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, mungkin bilangnya nih, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini membuat rasa bersalah. Kalau sebagai posisi guru sebagai pemantau dan posisi guru sebagai manajer akan berbuat seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Oke, itu tadi yang dilakukan guru. Kontrol guru sebagai pemukul, pemberi rasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kira-kira bapak ibu guru semua di sini itu posisi kontrolnya sebagai apa? Rata-rata. Saya ingin tahu. Silakan berpendapat. Lebih sering sebagai apa? Itu masih bapak kepala sekolah juga. Ada
sebagai pembunuh, lebih dominan seringnya apa? Sementara ini pemantau. Oke. Manajer. Ya, bagus. Hah? Kira-kira sebagai apa? Yang lebih dominan di Bapak Ibu, yang di Bapak Ibu lakukan apakah sebagai pembunuh, atau sebagai teman, atau memberi rasa bersalah, pembuat rasa bersalah, atau sebagai manajer, atau sebagai pemantau? Semuanya, 5 posisi lakukan tidak mendukung. Jadi yang lebih dominannya yang sering Ibu lakukan sebagai apa? Kalau beda lebih sering sebagai apa? Apakah sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai pembuka? Pemantau, manajer, ya kan. Kalau Bu Isma lebih dominan lebih sering apa? Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Oke. Kalau Pak Dona? Penghukum. Penghukum. Kalau Pak Uko? Teman. Sebagai teman. Kita kan teman. Oke. Kita akan posisi kontrol Bapak Ibu dulu. Tadi sudah ya. Nah, ada yang sebagai pembunuh ya. Jadi posisi ideal seorang guru, posisi guru yang ideal itu yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid dan mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi posisi ideal itu posisi manajer, ya. Posisi manajer itu adalah posisi yang ideal seorang guru karena mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa memposisikan diri sebagai manajer. Jangan serta-merta ketika siswa kita membuat kesalahan atau seperti apa kita jangan langsung mengganti atau apalagi menghukum atau tapi kita sebagai guru manajer memberitahu kira-kira kesalahannya itu apa, dia berbuat seperti itu alasannya apa, seperti itu. Jangan langsung kamu ini kan kita kadang itu tidak mau tahu alasan siswa kita melakukan itu karena apa, langsung saja memberi hukuman. Kadang memberikan rasa bersalah itu tadi membuat rasa bersalah, atau kita cuma memberi memantau, kamu tadi kamu berbuat seperti ini nggak apa-apa bisa seperti ini. Nah sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi posisi kontrol yang guru ideal itu adalah sebagai manajer. Ketika kita menghadapi siswa kita melakukan kesalahan atau bermasalah, kita bisa menerapkan dengan cara segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama, stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan masalah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah-langkahnya, yang pertama tadi menstabilkan identitas itu teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya, kamu tadi sudah melakukan apa? Tadi kamu ngapain? Kamu buat apa? Nah, seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan salah. Kita jangan langsung, oh kamu gini-gini. Tadi kamu melakukan apa? Alasan melakukan itu kenapa? Ditanya dulu seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, setelah membuat keyakinan, kira-kira yang kamu lakukan tadi itu sesuai nggak dengan keyakinan kita? Nah, ya tidak sesuai dengan keyakinan apa yang kamu lakukan. Terus setelah itu mencari solusi. Jangan tahu kan kira-kira kamu mau berbuat apa untuk memperbaiki kesalahan seperti itu. Ya, tak saja tadi ini salah satu contoh
Sebelum kita lanjutkan dulu, misalnya seperti yang terjadi pada pagi tadi, ketika anak melakukan senam, saking semangatnya dia sampai terjatuh. Dia Terima kasih atas perhatiannya. Tapi sebelum acara ini kita tutup, saya mohon umpan balik dari Bapak Ibu semua tentang kegiatan hari ini. Mungkin salah satu atau dua bisa lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja saya akan berikan umpan balik dari kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Terus terang dari apa yang disampaikan oleh Bu Anja tadi memberikan masukan dan juga inspirasi bagi kita, bahwasanya apa yang selama ini kita lakukan sebagai pendidik itu masih banyak kekurangannya. Seperti tadi contoh budaya positif, kontrol guru itu ya, karena selama ini kita awalnya kan sebagai penghukum, bahwasanya itu sebenarnya tidak ideal. Guru yang baik itu bukan sebagai penghukum, tetapi sebagai manajer. Terus selanjutnya tentang restitusi, ya, dari apa yang disampaikan Bu Anja tadi, kita jadi tahu bahwasanya selama ini kita sudah menghadapi kasus-kasus yang terjadi pada anak didik kita itu masih jauh dari ketentuan yang diharapkan. Jadi belum berpihak kepada murid. Nah, jadi untuk kegiatan diseminasi hari ini intinya sangat luar biasa dan memberikan masukan yang positif bagi kita semua sebagai pendidik. Ya, sehingga terima kasih kepada Bu Anja. Semoga kedepannya dari diseminasi ini akan membawa dampak kepada kita ke depan, memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak didik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sendiri atas kabarnya yang begitu luar biasa ya. Jadi untuk penutup saja, penerapan disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo yang artinya manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan juga bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Awan-awan enak kerjaan, mobilnya juga dicampur selesai. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak,
like this, say oops.